kabar nih? Udah hari Minggu lagi. Kita mau sidang anak-anak lagi dong pastinya. Jangan bosen-bosen ya ketemu sama Kak Melisa. Nah, sebelum kita mulai sidang anak-anak hari ini, Kak Melisa mau kasih pengumuman nih. Meskipun COVID-19 udah merendah, adik-adik tetap ingat harus jaga protokol kesehatan. Apalagi udah ada yang offline sekolahnya. Nah, makin semangat ya, harus makin semangat sekolahnya. Karena kan udah kebiasa online ya, cuma natap layar doang. Kadang pas gurunya jelasin pelajaran, kadang juga nggak ngerti. Nah, selagi offline nih, ambil kesempatan sebanyak-banyaknya. Jadi materi yang kita nggak tahu sebelumnya, kita pelajari lagi pas udah offline. Kita bisa tanya nih sama ibu gurunya kalau pelajaran hal-hal yang nggak kita tahu. Oke, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, Kakak mau ajak adik-adik semua untuk menyeru nama Tuhan dulu. Kita seru nama Tuhan 3 kali aja deh kalau gitu. Kita seru nama Tuhan. Oh Tuhan, amin, haleluya. Tapi adik-adik di rumah harus semangat ya, harus benar-benar melatih roh supaya pas kita sidang anak-anak kita bisa seger, kita bisa sukacita. Yuk kita menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan, amin, haleluya. Oh Tuhan, amin, haleluya. Oh Tuhan, amin, haleluya. Nah adik-adik, kita sudah seru nama Tuhan. Selanjutnya kita doa dulu yuk. Yuk adik-adik semua ambil sikap berdoanya, lipat tangan dan juga tutup mata. Kak Melisa pimpin di dalam doa ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami datang kepadamu. Tuhan berkati setiap kami. Kiranya pada saat kami memuji namamu sungguh penuh dengan sukacita. Tuhan juga persiapkan telinga kami agar setiap firman yang ingin Tuhan sampaikan dapat kami terima dengan baik. Tuhan juga jaga kami dari setiap hasutan si jahat agar kami dapat fokus hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Kita udah menyeru nama Tuhan. Kita udah berdoa. Selanjutnya kita mau memuji Tuhan. Nah, lagu kita hari ini pasti nggak sulit dong karena udah sering banget kita dengerin. Oke, biar nggak lama-lama lagi, langsung kita memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, puji Tuhan adik-adik. Tadi kan adik-adik sudah berkidung. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Evelyn akan pimpin kita di dalam doa supaya firman yang kita dengarkan hari ini bisa tertinggal dan berakar di dalam hati kita ya adik-adik. Amin. Kak Evelyn pimpin di dalam doa. Oh Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami datang padamu, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dapatkan fokus kami tertuju kepada diri-Mu. Sehingga setiap perkataan yang kami dengar, Tuhan bisa tinggal di dalam hati kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah adik-adik, kemarin kan kita sudah membahas perintah Tuhan ya adik-adik, 10 perintah Tuhan. Perintah pertama
pertama, perintah kedua, dan perintah ketiga. Sekarang kita masuk kepada perintah keempat. Mungkin ada adik-adik yang sudah tahu perintah keempat apa, tapi ada juga nih yang mungkin belum tahu perintah keempat itu apa. Nah, perintah keempat itu adalah kuduskanlah hari Sabat. Nah, adik-adik kalau mengingat perintah ini, kita bisa mengingatkan kita pada pekerjaan Tuhan. Bagaimana selama 6 hari Tuhan sudah menciptakan terang, tumbuh-tumbuhan, hewan, binatang-binatang ya adik-adik, semuanya diciptakan selama hari 6 itu, dan menciptakan manusia. Nah adik-adik, dia sudah menciptakan manusia dan serupa dan segambar dengan dia. Nah adik-adik, akhirnya di hari ke-7 ini Tuhan pun beristirahat. Kenapa Tuhan beristirahat? Apakah Tuhan lelah? Nah adik-adik, tidak ya adik-adik, Tuhan itu tidak lelah, tetapi dia beristirahat karena dia merasa puas dan senang ya adik-adik, karena dia sudah menciptakan semuanya dengan manusia yang serupa dan segambar dengan dia. Nah di hari ke-7 ini dia ingin beristirahat ya adik-adik, dia ingin bersenang-senang dengan manusia, dia ingin mengobrol dengan manusia, ingin menikmati hari ke-7 itu bersama-sama dengan manusia. Nah adik-adik, ternyata ya adik-adik bahwa Tuhan itu sangat mengasihi manusia. Nah sehingga dia menciptakan ya adik-adik, memberikan perintah di hari keempat, perintah keempat ini yaitu kuduskanlah hari Sabat. Nah adik-adik, Tuhan memberikan perintah ini, menguduskan hari Sabat, artinya ya, Tuhan ingin kita tidak bekerja pada hari Sabat ini adik-adik, melainkan kita menyisihkan untuk Tuhan, mengobrol dengan Tuhan, kita menikmati bersama Tuhan. Nah adik-adik, sama juga ya adik-adik dengan hari ini. Nah hari ini pun kita di dalam perjanjian baru kita bukan lagi hari Sabat ya adik-adik, tetapi hari Tuhan ya adik-adik, hari pertama dalam minggu itu, karena ini adalah perintah Tuhan ya adik-adik, yaitu di hari pertama dalam minggu itu, karena hari pertama dalam minggu itu atau hari ini yang sering kita sebut adalah hari Minggu ya adik-adik. Nah hari Minggu ini kita perlu datang kepada Tuhan. Kenapa Tuhan memberi perintah bukan lagi hari Sabat tetapi hari Tuhan ya, hari kalau kita bilang hari ini adalah hari Minggu, karena Tuhan bangkit pada hari pertama dalam minggu itu. Makanya itu Tuhan bersuka cita ya adik-adik. Maka Tuhan juga ingin supaya kita juga beristirahat pada hari Tuhan. Nah adik-adik, karena Tuhan sangat mengasihi kita, Tuhan juga ingin kita di hari Tuhan ini, di hari minggu ini adik-adik, kita memberikan semua cinta kita kepada Tuhan. Kita datang mengobrol dengan dia, menikmati semua berkatnya. Adik-adik, kita menghormati dia dengan kita datang kepada dia. Nah adik-adik, karena itu ya adik-adik, kita perlu datang kepada Tuhan. Nah bagaimana dengan adik-adik? Nah mungkin adik-adik nih dari hari Senin ya sampai hari Sabtu sudah Tuhan sudah memberikan kepada adik-adik. Nah hari Minggu adalah Tuhan memberi kita kesempatan supaya kita itu bisa datang kepadanya. Mungkin kita selama Senin sampai Sabtu itu mungkin kita sudah melupakan Tuhan, tetapi adik-adik, karena itu Tuhan memberi perintah supaya kita bisa datang kepada dia. Nah supaya kita bisa mengingat dia. Nah kakak juga bersyukur ya adik-adik, Tuhan memberikan hari Tuhan ini ya, memberi perintah untuk mengingat Tuhan ya adik-adik, supaya kita tidak melupakan dia. Nah adik-adik, kita bisa menguduskan hari Tuhan ini ya adik-adik, untuk mengingat dia, menikmati dia, memberikan semua cinta kita kepada dia. Karena Tuhan sudah mengasihi kita ya, kita juga pun harus sebaliknya adik-adik. Nah bagaimana nih dengan adik-adik? Apakah di hari Minggu adik-adik hanya mau bermain game atau tidur-tiduran, atau mau datang kepada Tuhan, atau mau ikut sidang anak-anak? Nah adik-adik, kita perlu ada sikap yang mengasihi Tuhan. Nah kalau kita ingat Tuhan di hari Tuhan
Tuhan sudah bangkit, ya kita perlu datang. Oh, hari Minggu saya harus pergi sidang karena Tuhan mengasihi kita dan kita harus memberikan semua cintanya kepada Tuhan supaya kita bisa bersama-sama beristirahat dengan Tuhan, mengobrol dengan Tuhan, menikmati semua berkat Tuhan di hari Minggu. Nah, adik-adik, kalau misalnya kita melewatkan hari Minggu ya adik-adik, maka kita juga tidak akan mendapatkan berkat Tuhan. Nah, adik-adik, bahkan ketika di sekolah pun kalau kita tidak masuk ya adik-adik, 1 atau 2 hari saja kita sudah banyak kelewatan ya adik-adik, materinya sudah banyak terlewat. Nah, demikian juga dengan hari Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita lewat saja 1 kali adik-adik, kita sudah berkat Tuhan, kita tidak mendapatkan berkat Tuhan. Nah, karena itu adik-adik, kita perlu menguduskan hari Tuhan ini adik-adik. Kita perlu datang kepada Tuhan, kita perlu menyempatkan waktu, mencurahkan yang terbaik kepada Tuhan, memberikan yang terbaik, waktu kita, persembahan kita, tenaga kita, semua di hari Tuhan. Adik-adik, bahkan kita harus senantiasa mengingat ya adik-adik, kalau dia itu sangat mendambakan, dia itu sangat mempunyai keinginan supaya kita itu bisa bersama-sama dengan dia, beristirahat bersama, mengobrol bersama. Dia sangat ingin kita menikmati semua berkat yang dia berikan ya adik-adik. Nah, karena itu hari ini adik-adik juga kalau hari Minggu main game, oh tidak, saya mau datang ke sidang anak-anak. Nah, adik-adik, karena Tuhan sudah memberikan kita 6 hari. Nah, hari ke-7 kita perlu menyediakan waktu, kita perlu mempersembahkan waktu kita, mempersembahkan tenaga kita, harta kita kepada Tuhan untuk mengikuti sidangnya adik-adik, untuk mengingat Tuhan, untuk datang pada Dia, menikmati semua berkat-Nya. Nah, adik-adik, juga perlu ada kesan yang baik, perlu ada apresiasi kepada Tuhan, karena di hari pertama dalam minggu itu, atau hari Tuhan atau hari Minggu ya adik-adik, yang sering kita sebutin adalah hari kebangkitan Tuhan, kita juga pun harus bersuka cita. Amin. Nah, sampai di sini firman Tuhan hari ini, Kak Evelyn nanti akan dilanjutkan oleh kakak yang akan menyimpulkan supaya adik-adik bisa tahu apa yang harusnya kita ambil dari cerita ini, apa yang harus kita pelajari dari cerita ini. Halo adik-adik, puji Tuhan ya, kita sudah mendengarkan cerita tentang perintah Tuhan yang keempat. Yuk kita ucapkan bareng lagi yuk perintah Tuhan yang keempat, yaitu ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Amin. Bagaimana dalam pada waktu itu selama 6 hari Tuhan telah menciptakan langit, bumi dan semua isinya. Pada hari ke-7 ini Tuhan ingin beristirahat. Jadi bukan karena Tuhan Yesus lelah terus dia mau beristirahat, tapi malah sebaliknya, Tuhan ingin menikmati hasil ciptaannya yang sangat indah dengan manusia. Karena Tuhan ini sangat senang dan menciptakan manusia ini, diciptakannya spesial, serupa dan segambar dengan Allah. Nah, adik-adik, tapi dalam perjanjian baru Tuhan tidak lagi menyuruh kita untuk memelihara hari Sabat, karena Tuhan telah menggantikannya dengan hari Tuhan. Nah, hari Tuhan ini adalah hari pertama dalam 7 hari dalam seminggu. Hari pertama dalam seminggu atau hari Minggu. Karena itu adalah hari kebangkitan Tuhan. Nah, kita sebagai orang Kristen harus datang setiap hari Minggu menikmati kematian dan kebangkitan Tuhan. Jadi hari Minggu itu adalah hari yang wajib bagi kita untuk secara khusus, secara spesial datang pada Tuhan. Nah, biasanya kalau orang Kristen ini kita mengingat kematian dan kebangkitan Tuhan dengan cara memecah-mecahkan roti atau
perjamuan kudus. Nah, adik-adik, gimana nih kalau tiap hari Minggu adik-adik tiap hari Minggu datang untuk sidang nggak? Apa kalau hari Minggu, wah mumpung hari Minggu nih, aku mau main game sepuasnya, mau tidur sepuasnya. Yo, tidak boleh ya adik-adik. Setiap hari Minggu kita harus menggunakannya untuk mengingat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, karena kalau setiap hari Minggu nih, Tuhan ini memberi berkat tersendiri bagi kita. Kita nggak mau kan kehilangan berkat kita. Maka dari itu tiap hari Minggu kita harus secara spesial datang untuk menikmati kebangkitan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Amin. Nah, kita masuk untuk hafal ayat. Ayat hafalan minggu ini Keluaran pasal 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Amin. Keluaran pasal 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Pendek ya, harusnya sih bisa. Amin. Keluaran pasal 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tuhan, adik-adik, jangan lupa ya, setiap hari Minggu kita harus datang untuk sidang anak-anak agar Tuhan Yesus senang, kita juga sukacita menerima berkat dari Tuhan Yesus. Nah, yuk kita doa ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas cerita hari ini, atas firman Tuhan, mana kami mau Tuhan terus belajar untuk setiap hari Minggu datang menikmati kematian dan kebangkitan Tuhan. Aku mau terus dengan setia beribadah pada Tuhan Yesus. Berkati aku Tuhan untuk menjadi anak yang taat dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ku mengasihimu. Amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.